Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan keselamatan, kesehatan khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat dimanapun, apapun aktivitas kalian, kita semuanya. Baik teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswaku semua, pertemuan ini merupakan pertemuan sebelum ujian, artinya kita mereview materi-materi pengajian kajian yang kita diskusi bersama, kita bahas bersama. Saya ingin mereview sehingga materi yang kita kaji bareng-bareng tidak lupa. Baik teman-teman semua, bahwa materi kajian mata kuliah saya yakni mengenai Islam is way of life, kemudian aspek manusia, kemudian aspek ibadah, dan terakhir adalah kebangsaan. Rekan-rekan mahasiswa semua, seperti yang kita pahami ya, bahwa Islam yang kita yakini konsepnya adalah sebagai berikut. Dinul Islam ya. Dinul Islam. Apa itu dinul Islam? Nah, tentunya sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yakni syariah. Nah, di sini aspeknya adalah sumber. Kemudian ada akidah. Ya, apa itu akidah? Tentunya akidah adalah aspek keyakinan, keimanan, tauhid. Ya. Kemudian ada aspek akhlak. Nah, apa itu akhlak? Nah, akhlak, kita berbicara akhlak berarti kita berbicara mengenai karakter, moral, attitude, atau dalam istilah agama kita adalah adab. Ya, bagaimana kita mengaktualisasikan karakter kita, moral kita, adab kita kepada siapapun, ya. Kemudian di tengahnya ada amaliyah. Apa itu amaliyah? Amaliyah di sini maksudnya adalah praktek, terapan, ya. Keduanya harus saling harmonis, ya, saling beriringan. Ya. Kemudian di tengahnya ada fikih. Bagaimana itu fikih? Fikih adalah sebuah metode dalam memahami amaliyah kita, dari mulai ibadah, akhlak, akidah, dan lain-lain. Ya. Nah, kesemuanya itu adalah bagian dari konsep agama Islam. Yang dimana aspeknya menyentuh kepada kehidupan kita pribadi, profesi, sosial, politik, ekonomi, ya, dan kebangsaan. Teman-teman semua, ya. Baik. Itu adalah merupakan konsep secara gambaran mengenai Islam, dinul Islam. Kemudian di sini ada ibadah umum, yang mana ibadah umum merupakan hubungan ibadah kita pada aspek sosial. Ada ibadah khusus. Tentunya ibadah khusus ini adalah bagaimana kita beribadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesemuanya itu merupakan konsep dari Islam, dinul Islam. Sangat komprehensif dan sangat sempurna. Ya, Islam membahas berbagai aspek persoalan.
termasuk persoalan diri kita, persoalan profesi kita, persoalan kehidupan dunia, persoalan kebangsaan, sampai futuristik akhirat juga dibahas. Oke, baik teman-teman semua. Nah, ya, dari sini kita bisa memahami betul bahwasanya Islam yang kita yakini merupakan agama yang sangat sempurna. Sekali lagi, bahwa Islam yang kita yakini merupakan keyakinan keagamaan yang sangat sempurna, membahas semua aspek kehidupan. Ya. Kemudian kita lanjut teman-teman, bahwa Islam ini ada unsur-unsur di dalam agama Islam, bahwa indikator, ya, atau bisa diartikan sebagai variabel. Bagaimana sih Islam itu yang sempurna itu? Nah, dalam hal ini Islam punya variabel, banyak variabel sekali, ya. Tawazun, Rabbaniyah, Waqi'iyah, Syumuliyah, Insaniyah, Ijabiyah, ya, Sabat dan Tatawur, muamalah, ibadah, syariah, akhirat, akhlak, semuanya. Tentunya semuanya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke penciptaan manusia dan potensi kita serta tujuan hidup kita. Teman-teman semua, bahwa secara umum Allah menciptakan kita sebagai seorang sesosok makhluk yang sangat sempurna. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita, totalitas kita, penghambaan diri kita kepada Allah, ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman semua. Nah, di sini unsur jenis manusia termasuk saya, kita mempunyai 3 elemen unsur. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ahsanul khaliqin, ya, sebaik-baik makhluk penciptaannya. Karena apa? Karena kita punya unsur yang sangat lengkap, yakni biologis dan spiritual. Biologis dan spiritual itu ada unsurnya al-bashar, ya, kemudian an-nas, kemudian al-insan. Semua 3 ini merupakan bagian dari jenis kita, unsur kita sebagai manusia. Oke. Nah, teman-teman semua, bahwa dalam 3 variabel atau 3 unsur itu, al-insan, apa sih maknanya al-insan? Al-insan manusia secara lahir batin, ya, yang mempunyai akal, hati, dan perilaku. Kemudian levelnya apa nih? Levelnya yang tinggi nih, spiritual, sosial, dan intelektual. Kemudian anas, anas merupakan menunjuk jenis makhluk, ya, yang bernama human, manusia, sebagai entitas secara fisik, tetapi sifat-sifat makhluk yang berbeda karena memiliki potensi menjadi baik atau menjadi buruk. Levelnya mana nih? Levelnya makhluk ke biologis, levelnya masuk ke biologis. Kemudian al-bashar, apa itu al-bashar? Merujuk pada jenis makhluk spesies yang membutuhkan kebutuhan hidup, ya makan, minum, bermain, dan lain-lain, berkembang biak. Levelnya apa nih? Levelnya teman-teman, nah levelnya sama, ya, levelnya masuk ke biologis. Jadi kita sebagai manusia punya
elemen-elemen dasar, potensi jenis unsur yang ada dalam diri kita. Kita bagaimana nih masuk ke wilayah apa nih? Apakah kita kategorinya sebagai An-Nas, Al-Bashar, atau Al-Insan? Semuanya kembali pada diri kita masing-masing. Oke? Baik teman-teman semua. Nah, kemudian tujuan kita, Allah menciptakan kita itu ada. Tujuannya apa? Cuman satu. Ibadah yang seperti apa? Yakni ibadah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang leader atau khalifah. Kita sebagai seorang leader atau khalifah atau hamba Allah, bagaimana kita bisa menjadi seorang leader dan hamba Allah? Tentunya kita sebagai manajer, mengelola diri kita sendiri. Bagaimana kita memanajemen diri kita, memanajemen waktu kita, memanajemen sosial kita, memanajemen profesi kita, semuanya kita manage, semuanya kita atur, semuanya kita kendalikan. Dari situ kita bisa melihat dan memahami tujuan kita. Kalau kita tidak bisa memanage diri kita, contohnya aja bangun pagi, Allah sudah memberikan warning itu ya, instruksi yang sangat jelas. Wal ashr, demi masa. Gitu. Bagaimana kita bisa menjadi karakter leader yang sukses memanajemen diri kita sementara diri kita belum bisa termanage dengan baik. Dari mulai disiplin aja, disiplin waktu itu kuncinya. Belum disiplin yang lain, disiplin sikap, disiplin kepribadian, disiplin sosial dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari tujuan dan fungsi kita sebagai manusia. Ya, baik kita lanjut teman-teman semua. Nah, sebagai seorang sesosok manusia ciptaan Allah, tentunya dalam hidup ini ada problematika ujian hidup ya. Kita tidak bisa menafikan ujian hidup. Ini merupakan bagian dari proses hidup yang harus kita jalani, yang kita harus hadapi. Rekan-rekan mahasiswaku semua, bahwa Al-Quran sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Quran surat Al-Baqarah ayat 214 itu ya, di situ sudah tercantum bagaimana Allah akan menguji problematika kehidupan kita. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah, tentunya kita ada yang kuat, kita ada yang tidak kuat. Jika kita kuat menghadapi ujian dari Allah, menerima ujian Allah dengan ikhlas, itu masuk ke level yang sangat bagus. Artinya apa? Ketika kita diberikan ujian, kita menerimanya dengan ridho dan ikhlas, pasrah, tawakal dan sabar, Allah akan berikan kabar gembira. Kemudian bagi kita yang tidak kuat menerima ujian atau dihadapkan pada ujian dari Allah, kita tidak kuat, masuk ke wilayah yang tidak bagus nih, negatif ya. Kita bisa stres, depresi, luar biasa. Kita bisa ambiar, kehidupan kita bisa luar biasa kacau. Larinya kemana? Tentunya larinya banyak sekali contoh-contoh pelarian permasalahan hidup ini. Permasalahan, ujian hidup yang kita lakukan banyak sekali contohnya. Di lingkungan kita lihat bagaimana mereka
ya menghadapi ujian, ada yang sabar, ada yang ikhlas, ada yang ridho, ada yang tidak bisa, tidak kuat kemudian lari ke tempat yang gelap, ya gelap dalam tanda kutip, bisa gelap ke tempat-tempat menghibur diri sesaat, gelap dalam arti gelap pikiran, gelap hati, dan lain-lain. Nah, demikian itu kita menyingkapinya bagaimana dan harus apa. Allah sudah memberikan arahannya, tinggal kitanya mau seperti apa, kita kuat apa tidak. Dari sini setan sudah masuk nih. Setan seneng nih. Nah, ini nih hamba Allah nih yang lemah nih, gue goda nih, goda nih, sampai tergelincir, ya. Bisa masuk ke golongan aneh nih, aneh bisikin nih, kan seperti itu. Maka di Quran surat An-Nas benteng kita itu. Coba teman-teman cermati, renungi, hayati Quran surat An-Nas saja. Apa? Ayat 1 sampai terakhir. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmahnya, teman-teman. Oke? Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kemudian ujian kita manusia sebagai manusia, Allah sudah memberikan nih Al-Baqarah 155, 156. Di situ gambaran ujiannya luar biasa. Ada 3 nih Allah memberikan ujian kepada kita. Rasa takut. Ya, wajar manusiawi, kita tuh punya rasa takut. Jangankan kita, hewan pun ya punya rasa takut. Kemudian rasa lapar, wajar. Kita sebagai makhluk biologis tadi punya kebutuhan hidup, punya sifat dasar naluriah, lapar. Dari semua ini Allah akan menguji kita akan diberikan ujian, ketakutan, kelaparan, kehilangan, harta benda, semuanya. Apa yang kita punya hilang dalam sekejap. Kita takut terhadap ini, kita takut terhadap itu, kita takut miskin apalagi, kita takut gagal, kita takut lapar, dan lain-lain. Allah menguji kepada kita hambanya. Kenapa Allah menguji kepada kita? Tujuannya apa? Allah tuh mengetes sejauh mana keimanan kita kepada Allah. Ini hambaku nih. Nah, aneh coba nih ujian, aneh tak centil sedikit aja. Kuat nggak nih imannya? Kuat nggak nih? Yakin nggak kepada aku? Kan gitu. Ini omongan saya ya, menerjemahkannya seperti itu. Allah ingin melihat nih, ya kan? Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi teman-teman semua, bahwa ujian yang kita hadapi, ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak seringan, seberat yang kita bayangkan. Ringan, berat, mudah, tidak, itu bagaimana kita menyingkapinya, ujian itu. Ujian itu ringan tapi kita menganggap berat, nah maka berat, kan seperti itu. Ujian yang sangat beratnya luar biasa ketika iman kita, tauhid kita, akidah kita kuat, ujian itu hanya kecil, belum seberapa. Tapi itu sangat susah teman-teman semua, sangat susah. Saya pun demikian, saya tetap berusaha belajar menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Apalagi ujian kekurangan materi. Saya nggak punya rumah, saya nggak punya mobil, saya nggak punya ini, nggak punya itu, dan lain-lain. Orang tetangga sebelah kita, sebelah saya, kayanya luar biasa, setiap hari bisa makan ke KFC, setiap hari bisa ketawa ke TV, senyum-senyum, bahagia sekali.
melihatnya. Sementara saya seperti ini, miskin dan lain-lain. Seperti itu teman-teman semua. Coba kita tengok yang ke bawah, ya, saudara-saudara kita yang ada di kolong jembatan, di emper pinggiran, meminta-minta hanya untuk makan aja susahnya minta ampun. Sementara kita bisa makan 24 jam, ngemil sana ngemil situ, ketawa, ketimi, senyum-senyum, bahagia. Ketika Allah memberikan ujiannya, aku kurangi satu saja, coba kayak apa? Reaksinya bagaimana? Teman-teman semua, kita sebagai seorang muslim tentunya menghadapi itu dengan arif, dengan bijak, dengan sabar dan ikhlas. Ya Allah, jika ini ujian untuk aku, berikanlah ujian dan mudahkanlah permasalahan ujian ini, problem itu ya, dengan mudah. Jangan kau bebani berat lagi ya Allah, yang tidak aku sanggup memikul bebanmu ini ya Allah. Kan itu sudah ada doanya, ya kan? Di Quran surat apa, ayat berapa? Coba teman-teman. Oke, baik, kita lanjut. Nah, setelah itu teman-teman semua, di sini kita bisa melihat sifat dan karakter kita sebagai manusia. Sifat dan karakter kita sebagai manusia. Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Materi ini coba kalian pahami skemanya, alurnya. Di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 itu sudah ada sekali, sangat komplit. Fa'alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian aspek yang sebelah sana kanan, qad aflaha man zakkaha. Kemudian aspek yang sebelah kiri, wa qad khaba man dassaha. Kemudian aspek sebelah kanan lagi, wa taqwaha fujuruha. Yang terakhir, alantu nafsu ma qaddamat wa akharat. Dari sini bisa kita lihat teman-teman semua, bahwa kita, nafsu, jiwa kita ya, punya kelemahan dan kelebihan, punya akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Barang siapa yang dia kuat takwa, wa taqwaha, kelebihannya bisa mengeksplor, mengaktualisasikan potensi-potensinya dengan baik, dengan maksimal. Takwa nih, ini bagian takwa nih, dia akan sukses. Tapi ketika kita punya kelemahan, ya, keburukan, kemudian tidak bisa mengoptimalkan, memanage kelemahan kita menjadi lebih baik, ya tentunya kita masuk nih fujuroha, akhlak mazmumah. Sesungguhnya merugilah, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya merugilah orang yang tidak memahami kelemahan ini, ya, keburukan ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Kan seperti itu. Kemudian yang di bawah itu ada dalilnya, Quran surat Al-Infitar nih, ayat 5. Maka setiap jiwa-jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kan seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Solusinya apa nih? Nah,
Solusinya apa nih teman-teman? Solusinya apa? Kata kuncinya takwa. Dengan takwa you find the way. Dengan takwa kita punya solusi. Kamu akan menemukan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa kalian yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu luar biasa, unpredictable. Ya. Tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita harapkan. Bisa melalui ini, bisa melalui itu, bisa melalui sana, bisa melalui sini, dan lain-lain. Itu jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang kuat, yang sabar, ikhlas, tawadu, ridho, ya, menghadapi problematika hidup yang kita jalani, hidup yang kita lakukan. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang masuk ke wilayah iman dan pengaruh bagi kehidupan kita. Ini teman-teman semua, iman dan pengaruh bagi kehidupan kita. Kita akan menjadi saleh secara individu, sosial, profesi, dan masyarakat. Oke, teman-teman semua, saya pun masih tetap berusaha menjadi sosok yang pribadi yang saleh dalam hal ini, saleh secara spiritual, saleh secara sosial. Itu saya pun masih berusaha belajar. Itu luar biasa, teman-teman. Bagaimana iman saya mempengaruhi, membentuk, mencerminkan karakter kepribadian saya. Seperti itu. Termasuk kalian juga, rekan-rekan semua. Ya. Rekan-rekan mahasiswaku semua. Nah, dalam hal ini ada sebuah grand teori Al-Baqarah 177. Islam, iman, ihsan, dan takwa. Yang saya lingkari itu merupakan variabel, indikator. Coba teman-teman petakan ayat per ayat, satu demi satu, terjemahkan artinya apa. Setelah itu direnungkan. Kemudian sebenarnya ada al-muttaqun yang hijau ya. Kemudian ada arkanul iman dan arkanul Islam. Apa itu arkanul iman dan arkanul Islam? Tentunya teman-teman sudah memahami dari kecil, SD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai bermasyarakat, definisi, istilah, teori, ya, rukun iman, rukun Islam, dan lain-lain. Namun dalam hal ini bagaimana kita memahami secara menyeluruh apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam. Baik teman-teman semua, iman. Ketika iman di bawah Islam, kemudian hanya mengakui dengan lisan saja, seperti ini. Ketika Islam, ya, di atasnya iman, bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati dan diamalkan dan perbuatan, serta penyerahan diri kita segala hal yang telah ditetapkan dan ditentukannya. Kalian masuk kemana nih? Ketika iman di atas Islam, ya, Islam di atas iman, atau iman di bawah Islam, atau Islam di bawah iman nih? Kita
masuk ke wilayah mana nih? Nah, tentunya yang bisa menilai adalah diri kita, diri kalian sendiri. Islam pasrah totalitas kepada Allah, taat. Ketika Islam iman kita tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal formal, ya tentunya kita memaklumi bahwa Islam kita, Islam KTP, hanya sebatas legal formal, agamanya Islam. Ya Islam itu, tapi Islam yang seperti apa? Islam yang sebagaimana yang disebutkan dalam KTP, kan gitu. Pakai pecis, pakai sarung, pakai lain, pakai baju koko seperti saya, itu simbol legal formal, tapi yang lebih penting itu adalah aktualisasi yang kita dapatkan, yang nempel dalam diri kita, kan seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Nah, dari semua itu bahwa yang kita jalani semuanya, tentunya iman, Islam, dan ihsan itu akan membentuk diri kita. Ya, bagaimana Islam, iman, ihsan itu ya menjadi karakter kita, personality yang soleh, soleh secara spiritual, soleh secara profesi, soleh secara sosial dan lain-lain. Iman orangnya mukmin, Islam orangnya muslim, ihsan orangnya muhsin. Iman, Islam, dan ihsan ini adalah kata sifat. Ya. Kemudian yang disifati apa? Mukmin, muslim, dan muhsin. Ihsan ini atau muhsin sebuah konsep yang sangat luar biasa. Apa? Kenapa? Karena di situ barometer kita nih, akhlak kita nih, karakter kita nih. Bagaimana barometer itu bisa mencerminkan diri kita untuk diri kita sendiri, pribadi diri kita sendiri, sosial, profesi, masyarakat, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya? Baik teman-teman semua, dari itu pertemuan, nah, kemudian pada aspek ke Islam dan keanekaragaman sosial budaya. Tadi sudah kita bahas secara menyeluruh dari awal sampai akhir, ya, dari mulai Islam is way of life, kemudian manusia, potensi, problematika, kehidupan, kemudian aspek ibadah. Kita masuk ke ibadah nih, ibadah yang umum nih, hubungan kita terhadap kenegaraan, keanekaragaman sosial, budaya. Nah, iman kita tuh ada nih di sini. Oke, teman-teman semua. Keanekaragaman budaya. Berbicara keanekaragaman berarti membahas multikulturalisme, ya, pluralisme. Tentunya istilah definisi pengertian ini sudah kita bahas, yang pada intinya adalah keanekaragaman elemen-elemen sosial, budaya, sifat, karakter, bahasa, bahkan keyakinan yang ada di sebuah entitas wilayah negara tersebut. Ya. Apalagi kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
punya karakter, sifat, sosial, budaya, bahasa, agama yang sangat macam, plural, beraneka ragam. Dari beraneka ragaman itu bagaimana kita menjadi memahami masyarakat pribadi yang diversity, kesatuan, beraneka ragam, memahami perbedaan menjadi sesuatu yang harmonis, yang indah dan damai. Oke teman-teman semua, tadi sudah saya singgung mengenai keanekaragaman. Nah, di sini keanekaragaman meliputi sebagai kebangsaan, plural, kemudian paham, ragam, majemuk. Yang pada intinya bagaimana kita memahami perbedaan itu dengan harmonis. Jangankan mengenai keanekaragaman negara, keanekaragaman perbedaan dalam diri kita, keluarga kalian pun juga sama. Masing-masing keluarga berbeda-beda karakternya, sifatnya, polanya, dan lain-lain. Kalian dengan kakak, kalian dengan adik, kalian dengan ini, dengan itu, satu keluarga, entitas kecil aja, itu luar biasa. Apalagi lingkungan skupnya RT, RW, ada yang pelit, ada yang ini, ada yang sombong, ada yang semacam-macam. Apalagi mengenai keyakinan, keagamaan, ada yang Muhammadiyah, ada yang Nahdlatul, ada yang ini, ada yang itu. Apalagi adat istiadatnya, apalagi bahasanya, luar biasa teman-teman. Nah, Al-Quran sudah memberitahu, Allah sudah memberitahu di dalam Al-Quran bagaimana kita menyingkapi karakteristiknya seperti apa nih kita sebagai orang yang beriman nih dalam konteks kehidupan bernegara yang pluralis. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba kalian pahami variabel yang saya lingkari. Lita'arofu, apa tujuannya? Knowing, understanding, tolerance, expecting. Di akhir itu ada apa? Atqakum, aqwa, bijaksana, saleh. Bagaimana kita memahami perbedaan itu dengan kearifan kita, ya, supaya kita harmonis dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, sosial, masyarakat, takwa. Jadi itu ya teman-teman semua. Jangan perbedaan ini menjadi sebuah konflik, apalagi mengenai agama, aliran, kamu Muhammadiyah, kamu NU, kamu ini sambil nunjuk-nunjuk, itu nggak boleh, nggak baik. Kalau sudah seperti itu, kita dipertanyakan nih keimanan kita nih. Katanya kamu iman yang seperti apa? Menyingkapi perbedaan aja seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke. Teman-teman semua, di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan term-term ya mengenai makna pluralitas. Ada umat, ada syu'ub, ada qaum, ya, ada firqah, qabilah, taifah, ya. Semuanya itu sudah ada di Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa memahami betul bahwa Allah menciptakan kita manusia, menciptakan keanekaragaman manusia, keanekaragaman hayati dan lain-lain. Hanya cuma satu umat.
umat yang seperti apa nih yang diharapkan oleh Allah, yang mampu menyingkapi semuanya itu. Jadi Allah memberikan pengertian nih pada kita mengenai tauhid dan akhlak kenegaraan dan kebangsaan. Di sini kita punya relasi-relasi sosial, relasi-relasi agama, relasi kebangsaan, nasionalis, religius, kita moderat, ya, tawasud, kita toleransi, tasamuh, equal, seimbang, cinta tanah air. Itu merupakan bagian kita, iman kita, Islam kita kepada Allah dalam aspek kebangsaan. Oke. Bagaimana spirit keagamaan kita kepada Allah? Ada tauhid horizontal, relasi, ikatan, kontrak individu dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian di situ ada masyarakat, negara, umat. Ada ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat, ragam status sosial, ragam agama atau keyakinan. Bisa kita simpulkan teman-teman semua, dari sini kita bisa melihat iman kita kepada Allah dalam konteks kenegaraan, kebangsaan, ya, yang tentunya kita mencintai tanah air kita, ubul waton minal iman. Bagaimana kita memahami keanekaragaman manusia, keanekaragaman hayati yang ada di negara kesatuan Republik kita Indonesia yang kita cintai, kan seperti itu. Kalau kita tidak memahami betul secara arif dan bijaksana perbedaan itu, keanekaragaman itu selalu nanti dan selalu akan menimbulkan konflik-konflik horizontal antara suku ini dengan suku ini, aliran A, aliran B, aliran C. Ruwet teman-teman. Indonesia itu sudah ruwet, jangan diperruwet lagi dengan konflik-konflik yang menurut saya itu hanya sebatas kurang memahami perbedaan masing-masing. Toleransi, kuncinya kita tuh toleransi, menghargai dah. Lu ya udah, gue menghormati, menghargai, ya udah, gak usah ditak-atik. Ada istiadatnya ini, istiadatnya itu, ya udah, itu adat istiadat yang perlu kita kagumi, luar biasa adat istiadatnya, budayanya, ya kan? Seperti itu teman-teman semua. Oke. Tadi saya ingin sampaikan bahwa ciri unggul, ya, Allah pengen melihat nih ciri unggul umat yang seperti apa nih. Di situ ada khairul umat, wahdah, united, wasotan, tengah-tengah, muqtasid, moderat. Ini merupakan harapan Allah, kalian menjadi khairul umat, umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu ya luas aspeknya. Umat yang terbaik ya kita memahami keanekaragaman masyarakat yang pluralis. Bagaimana kita bisa mengharmonisasikan perbedaan itu dengan
harmonis, dengan cinta, santun, arif, bijaksana, toleransi, menghargai. Kalau sudah seperti ini luar biasa. Tidak ada konflik-konflik horizontal. Kemudian khairul umat yang seperti apa? SDM nih, kita sebagai orang muslim, kita selalu mengupgrade potensi kita sebagai khairul umat. Oke, teman-teman semua, dari sini bisa kita pahami ada tauhid horizontal, relasi sosial. Yang perlu kalian pahami adalah ta'aruf, ta'awun, tafahum, wastabiqul khairat, sul, islah, adil. Ta'aruf kita memahami perbedaan, ta'awun, saling tolong menolong, kesediaan untuk hidup bersama bertetangga, baik secara kultural, agama, etnik. Tafahum, understanding, fastabiqul khairat, berprestasi, adil, bijaksana, dan lain-lain. Ini merupakan relasi-relasi tauhid horizontal dan relasi-relasi sosial yang ada dalam entitas kita. Oke? Teman-teman semua, dari materi yang kita kaji bareng-bareng yang saya sampaikan, goalnya, intinya adalah ibadah. Manusia kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah menyampaikan, aku ciptakan manusia, setan, jin, semuanya gur opo ngibadah. Kuliah ya ibadah, bikin teh ya ibadah, makan ya ibadah, berbuat baik ibadah, tidur ya ibadah, semuanya itu ibadah. Bagaimana memahami ibadah dalam konteks-konteks relasi vertikal dan horizontal. Oke teman-teman semua, demikian apa yang kita kaji bareng-bareng. Mereview materi-materi yang kita diskusi bersama. Semoga dengan materi mereview ini tujuannya tidak lain adalah saya, kalian semuanya adalah untuk beribadah. Beribadah secara sempurna, beribadah secara makna, dan punya kebermaknaan dalam kehidupan pribadi, sosial, profesi, serta kenegaraan. Demikian, wabillahi hidayah wa taufiq.